Nama Siti Nining Muniroh, sekarang masih single, belum punya anak. Nama Risma Oktamifea, punya anak, udah 1. Yogi Tirza Aswar, single. Nama saya Flora, saat ini saya sudah memiliki 2 orang anak. Nama saya Maria, saya sudah menikah dan belum mempunyai anak. Nama saya Dodi Darmayanto, status sudah menikah dan punya anak 2 yaitu putri. Apa kepanjangan ASI? Air susu ibu. Air susu ibu bukan sih? ASI itu air susu ibu. Air susu ibu. Air susu ibu. Air susu ibu. Apa itu ASI eksklusif? Nggak tahu lagi. ASI eksklusif itu pemberian ASI pertama dari usia bayi 0 bulan sampai 2 tahun. ASI eksklusif itu yang berasal langsung dari ibu, bukan dari susu formula. Biasanya diberikan kepada anak dari 1 sampai 2 tahun. Menyusui bayi selama 6 bulan secara eksklusif, secara terus menerus maksudnya. ASI eksklusif itu artinya menyusui sampai batas 6 bulan tanpa adanya tambahan yang lainnya. ASI yang diberikan oleh ibu selama 6 bulan. ASI ya cuma sampai usia 6 bulanan. Karena ada indikasi suatu penyakit bawaan sehingga harus diganti sama susu formula. Dikasih sih, dari 1 sampai 2 tahun dikasih, sisanya susu formula. Setahu saya diberikan ASI oleh ibu saya, cuma saya nggak tahu namanya orang zaman dulu ya, apakah sampai usia berapa diberikan ASI-nya. ASI dong, kalau untuk eksklusifnya kayaknya eksklusif ya, soalnya kan waktu itu cuma minumnya ASI aja. Dikasih lah pasti. Saya dikasih ASI sama ibu, sama orang tua saya sampai saya umur hampir 6 tahun. Pas hari melahirkan itu nggak sih? ASI itu semenjak bayi itu baru lahir. Sepertinya pas masa kehamilan, tapi persisnya nggak tahu bulan keberapa. 2 hari setelah ibu melahirkan. Karena kalau di hari pertama kalau nggak salah itu ASI-nya berbentuk cairan kolostrum nggak salah. Kayaknya sih kalau saya dengar ya, itu pas dia sudah hamil, sudah besar, biasanya tuh dia mulai keluar untuk ASI-nya. Nangis terus, udah sih kayaknya nggak tahu lagi. Pertama pasti nangis terus. Kalau udah mulai sering karena ASI ya, dia suka nyamperin ibunya sendiri cari ASI-nya. Lebih rewel sih, terutama. Dengan merengek. Biasanya rewel, nangis, ya seperti itu. Dia itu suka nangis ya, tapi terus kalau diginiin tuh kadang suka mau gitu, mulutnya tuh kebuka gitu, kayak haus gitu. Oh, ininya mulutnya tuh kayak pas diginiin tuh kayak gerak gitu. Iya, bener. Karena bayi itu nggak bisa ngomong. Iya dong. Bisa Pak, ayo langsung ngomong. Ayo. Jadi kalau ngomong kita sering kaget. Iya benar. Kan? Kita lihat dari tangisan. Nah setelah tangisan itu bayi itu didekatkan sama ibunya. Nah di situ pasti kita tahu bayi itu lapar apa enggak. Kita dekatkan sama payudara seorang ibu. Ternyata si bayi itu berhenti menangis. Berarti kan kita lihat bisa dia lapar. Namanya sih aku nggak tahu ya, lupa. Kalau posisinya sih yang jelas bayi itu kepalanya lebih tinggi dari badan, jadi nggak terlalu, posisi muka bayi nggak terlalu deket di dada ibu agar dia masih bisa bernafas. Duduk kali ya sambil diginiin. Banyak, pertama dia menggendong, yang kedua sambil tiduran. Biasanya ibu-ibu tuh kalau di tempat umum
sambil ditutup, ya kan, entah kepalanya di kanan atau di kiri, dan itu biasanya secara bergantian agar tidak biasanya terjadi entah gede sebelah atau bengkak sebelah, karena bayi biasanya khawatirnya digigit. Itu namanya posisi apa? Saya kurang tahu nama posisinya, tapi biasanya kalau nggak kepalanya di kanan ya di kiri. Kalau pas berdiri, kalau tiduran, ya kalau dia lagi tiduran, ya posisinya entah dia miring kanan atau miring kiri, atau si bayinya itu ditaruh di atas dada si ibu, biasanya begitu. Biasanya pegangin anaknya di sini. Kalau namanya apa saya kurang tahu. Cuman nggak tahu, nggak lupa namanya. Selain posisi gitu ada posisi lain nggak, Mbak? Biasanya sih saya posisi menyamping tiduran. Menggendong, jadi posisi mulut bayi itu pas di payudara ibu. Posisi digendong, terus posisi duduk sambil agak miring sedikit. Peran suami sih penting ya, terutama dalam menjaga mood ibu itu lebih penting karena kan ASI berpengaruh sama mood ibu juga. Kalau ibunya kurang mood untuk makan atau kurang happy, ASInya kan cukup banyak. Itu sih peran utamanya, peran pentingnya. Seneng ya, Mbak? Ya seneng lah, kan mempengaruhi produksi ASI juga. Kalau seneng jadi lancar. Treatmentnya diapain sama suami? Lebih perhatiin jam makan sih ya, lebih perhatiin jam makan atau lebih ingetin ke waktunya meal kalau emang mau, terus bantu juga ngebantu pekerjaan rumah juga biar nggak capek-capek banget, jadi agak bisa santai sedikit aja udah seneng gitu kan, jadi berbantu produksi ASI juga biar lancar. Sangat penting peran ayah ASI. Karena apa? Karena ayah yang pendukung ASI itu juga mendukung produksi ASI untuk ibunya akan lebih banyak. Jadi dukungan ayah, dukungan lingkungan itu sangat berpengaruh penting pada ibu-ibu yang sedang masa proses menyusui anak. Penting sih, kan itu dukungan dari suami dapat meningkatkan kepercayaan seorang ibu untuk menyusui bayi itu sendiri. Saya Dr. Hani Purnamasari. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis anak yang sekaligus menjadi konselor menyusui. ASI ada kepanjangan dari air susu ibu. ASI eksklusif adalah di mana bayi itu hanya mendapatkan ASI saja tanpa diberikan cairan yang lain selama 6 bulan pertama kehidupannya. ASI itu sudah mulai diproduksi pada saat ibu hamil, di mana pada kehamilan itu sudah ada pembesaran ukuran payudara, di situ di mana terjadi persiapan penambahan kelenjar ASI, di mana ASI siap diproduksi oleh kelenjar ASI tersebut. Namun ASI belum keluar pada saat hamil, kadang-kadang masih ada yang keluar, tapi banyak yang tidak keluar sampai biasanya beberapa saat setelah lahir. Hal itu terjadi karena memang si produksi ASI ini masih ditekan oleh hormon-hormon menyusui. Jadi meskipun sudah ada, tapi dia belum keluar. Sebenarnya kita bisa melihat dari perilaku bayi. Kalau bayi lapar, biasanya dia memperlihatkan gerakan mencari puting, mulutnya kelihatan mengecap-ngecap, dan biasanya kalau tetap tidak direspon, bayi itu akan menangis. Pada saat lapar, kita bisa lihat dari posisi bayi, biasanya badannya kaku, tangannya mengepal, kemudian dia menangis kencang, itu tandanya bayi lapar. Kemudian ketika dia menyusu, kepalan tangannya yang kencang ini perlahan-lahan akan rileks dan akhirnya akan dia lepas dan bayi berhenti menyusu dan tertidur. Itu tanda-tanda bayinya telah kenyang. Posisi menyusui itu ada beberapa posisi. Biasanya ibu itu hanya tahu posisi ini namanya posisi menggendong atau posisi cradle. Ya, biasanya yang umum yang lazim dilakukan ibu itu adalah posisi ini. Padahal sebenarnya posisi menyusui itu bisa ada beberapa banyak yang memungkinkan ibu untuk dan bayi nyaman pada saat proses menyusui itu. Bisa juga posisi menyusui itu dilakukan dengan posisi silang atau cross cradle, kita biasanya bilang. Dengan posisi cross cradle ini akan memudahkan membantu ibu memposisikan pelekatan bayinya. Jadi
tangan kita untuk menggendong bayi itu berkebalikan dengan payudara yang akan disusukan. Bisa juga dengan posisi football. Posisi football itu seperti kita memegang bola football. Jadi biasanya badan bayi disangga pakai bantal atau dengan kaki ke belakang, kita berkonsentrasi pada tengkuk bayi untuk memposisikan kepala dan tangan satunya memegang puting untuk mengepaskan payudara ibu masuk ke dalam mulut bayi. Ini posisi football ini biasanya nyaman digunakan pada kasus dengan bayi kecil, dengan ibu mungkin payudaranya besar, nah itu lebih nyaman dengan posisi seperti ini. Atau bayi yang lebih suka, kadang-kadang beberapa bayi itu lebih suka menyusui di salah satu payudara, misalnya dia senangnya menyusui di payudara kiri, ketika dipindah ke payudara kanan, dia jadi nggak mau. Jadi kita bisa menggunakan teknik football ini, dengan dia posisinya digeser, seperti dia menyusui di sebelah kiri, kita geser ke kanan. Nah, seakan-akan buat bayinya dia menyusunya di payudara kiri, padahal dia menyusunya di payudara kanan. Ini untuk bayi-bayi yang cenderung memilih menyusu di satu payudara. Ada juga posisi reclining, bersandar. Ini biasanya digunakan untuk membantu ibu-ibu yang produksi ASI-nya terlalu deras, sehingga kalau berdiri tegak itu aliran ASI dari payudaranya sangat deras sehingga bayinya mudah tersedak. Ini biasanya kita minta untuk posisi reclining ini. Ada juga posisi tiduran. Kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, itu lebih dianjurkan untuk satu tempat tidur dengan bayinya, karena mungkin kalau habis melahirkan kan ibunya masih sakit untuk bangun, kemudian menyusuin bayinya, ibu-ibu kadang masih kesulitan, sehingga untuk memudahkan ibu tidur sama bayi dalam satu ranjang, kalau menyusuin tinggal bayinya dimiringkan. Jadi ibu posisinya tidur miring, bayinya pun miring menghadap ibu, gitu. Kira-kira itu posisinya. Dalam 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, di situ sangat penting dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar yang paling dekat itu adalah ayah. Jadi, ayah itu sangat berperan besar dalam keberhasilan menyusui seorang ibu. Ayah harus mendukung ibu menyusui, mungkin juga membantu mengurus bayinya sehingga ibu merasa tidak sendirian. Jadi, sangat penting peranan ayah ASI itu, dan itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari menyusui. Jangan mudah menyerah, menggantikan ASI terutama di hari-hari pertama dengan minuman yang lain, karena itu akan mengganggu proses menyusu bayi sehingga bayi bisa menjadi gagal ASI. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.